Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Masfurotul Kumairo, NIM 2006511000068 dari kelas 6B. Saya akan menjelaskan tentang penerapan Studying Center Approach pada anak usia dini. Proses pembelajaran yang menggunakan Studying Center Approach. Anak merupakan subjek belajar. Anak tidak dipandang sebagai objek belajar yang dapat diatur dan dibatasi oleh kemauan guru, melainkan anak ditempatkan sebagai subjek yang belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memfokuskan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran pada kebutuhan dan minat anak. Apakah ini minat anak? Apakah ini yang dibutuhkan oleh anak? Anak merupakan pembelajaran aktif yang menggunakan seluruh tubuhnya untuk belajar. Anak diberi kebebasan untuk memilih dan memutuskan apa yang akan dikerjakan dan bahan apa yang akan digunakan. Anak bebas mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya melalui kegiatan percobaan dengan objek, sehingga anak mendapatkan pengalaman yang berguna untuk menunjang pengetahuannya. Proses pembelajaran yang menggunakan Studying Center Approach dapat berlangsung di mana saja. Proses pengajar merupakan proses mengatur lingkungan. Anak tidak dianggap sebagai individu yang pasif, hanya sebagai penerima informasi, tapi dipandang sebagai individu yang aktif dan memiliki potensi untuk berkembang. Yang perlu dilakukan guru saat merancang pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama adalah mengamati kebutuhan anak. Mengamati kebutuhan anak dapat dilatih dengan menguatkan proses asesmen otentik saat pembelajaran dan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Anak-anak dilibatkan untuk mengenal kebutuhan mereka, dan mereka akan mencoba mengenal kebutuhan mereka. Yang kedua adalah mengamati minat anak. Kelas menjadi ramah anak adalah menangkap minat anak dan kemudian mempertahankan dan memperluasnya. Hal ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan anak untuk belajar lebih lanjut. Pembelajaran yang bersumber dari minat anak akan menciptakan proses belajar yang bermakna. Yang ketiga adalah rencanakan strategi pengelolaan pembelajaran dan lingkungannya. Pendidik dapat merencanakan pengelolaan pembelajaran dengan berbagai metode-metode kreatif. Manfaatkan lingkungan belajar dan konteks lokal dalam pengelolaan pembelajaran. Perlu dipahami apa yang sudah disusun merupakan sebuah rencana. Perencanaan kegiatan harus sesuai perencanaan. Memberi kesempatan yang tepat dan lingkungan belajar yang tepat, anak-anak akan berkembang dengan cara yang sama, apapun latar belakangnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak-anak kecil untuk belajar dengan cara yang lebih baik. Lokasi pembelajaran mengakomodasi atau memberikan wadah mereka untuk memilih permainan menurut keinginan mereka, seperti di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang keempat, rencanakan bentuk asesmen. Bentuk asesmen perlu direncanakan sebelum pembelajaran untuk menentukan bentuk asesmen yang paling cocok dengan kegiatan pembelajaran, sehingga memaksimalkan kualitas data yang dikumpulkan. Mereka mengevaluasi pembelajaran mereka sehari-hari. Di akhir kelas, guru akan bertanya kepada anak tentang pelajaran hari ini. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.